Ia lahir sebagai seorang penganut paganisme dalam keluarga pagan yang sangat kental. Ia menetapkan hati untuk dibaptis dan menjadi seorang pengikut Kristus. Mulia banget kan pemikirannya? Tapi ternyata itu semua adalah tipu daya setan. Dan ternyata nama setan itu adalah Beelzebub. Ternyata ada seorang malaikat yang mengaku sebagai malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya. Nonsense guys, kita nggak boleh berlindung di balik kata khilaf. Halo teman-teman semua, welcome back to Rock Riwayat Orang Kudus edisi 16 Februari. Hari ini kita akan membahas riwayat dari Santa Juliana dari Nikomedia, martir dan pelindung dari penyakit. Sebelum kita mulai, silakan share dulu video ini supaya semakin banyak orang dapat hidup kudus lewat teladan para santo santa. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Cerita berawal di Kekaisaran Romawi, tepatnya di Cumae, sekitar akhir abad ketiga. Zaman ini, kekaisaran dipimpin oleh Kaisar Diocletianus yang sangat anti-Kristen. Kebijakannya terhadap kekristenan terbilang sangat kejam, bahkan sejarah mencatat bahwa penganiayaannya adalah penganiayaan Kristen tersadis dan paling berdarah di kekaisaran. Salah satu orang Kristen yang menerima mahkota kemartiran di zamannya adalah Juliana. Ia lahir sebagai seorang penganut paganisme dalam keluarga pagan yang sangat kental. Africanus ayahnya mengajarinya pendidikan pagan yang sangat ketat. Bahkan bisa dibilang ayahnya ini cenderung pagan radikal guys, yang benci banget sama kekristenan. Namun Juliana sejak kecilnya entah mengapa tertarik pada iman Kristen. Seiring berjalannya waktu, ia diam-diam menerima pemberitaan Kristen dan mulai belajar akan kekristenan mostly secara lisan karena waktu itu belum ada Alkitab ya guys. Akhirnya, setelah menyelesaikan masa katekumennya, ia menetapkan hati untuk dibaptis dan menjadi seorang pengikut Kristus tanpa sepengetahuan dari Africanus. Nah, di zaman dulu itu perjodohan masih menjadi hal yang lazim guys. Mungkin sampai sekarang juga sih. Cilakanya ini terjadi juga kepada Juliana. Africanus menjodohkannya dengan seorang bangsawan muda pagan bernama Evilasius. Kecantikannya memang memikat hati banyak orang, namun Juliana sendiri nggak pengen menikah guys. Ditambah lagi calonnya ini beragama pagan. Akhirnya Juliana menolak dengan alasan kalau Evilasius bukan prefek atau pemimpin kota. Wah tenang dong, kan nggak mungkin lah dia bisa tiba-tiba jadi pemimpin kota. Ternyata nggak lama setelah itu bangsawan ini jadi prefek beneran guys. Bingung dong Juliana, ini gimana ya, mau nolak pakai alasan apa lagi ya? Masa nolaknya pakai alasan kamu terlalu kaya? Kan gak masuk akal kan? Akhirnya Juliana memberanikan diri berkata kepada Evilasius bahwa ia akan menerimanya asalkan dia menjadi Kristen terlebih dahulu. Suatu kondisi yang dia tahu pria itu gak akan bisa memenuhinya. Africanus yang mendengar alasan itu menjadi kaget guys, dan kemudian memaksa Juliana untuk mengubah keputusannya sampai-sampai ia mengancam akan menyerahkan anak semata wayangnya itu ke binatang buas loh. Gila ya, ayam macam apa coba ini? Evilasius juga turut menekan Juliana dengan permohonan yang setengah memaksa. Dia berkata bahwa syarat itu mustahil dan gak akan pernah terjadi. Karena dengan dia menjadi Kristen, dia otomatis dipecat dari pekerjaannya dan kemungkinan besar akan dipenggal oleh Kaisar Diocletianus. Ditekan oleh dua pihak, Juliana justru dengan bijak menjawab, "Kalau kamu saja takut pada seorang kaisar yang dari debu dan fana, bagaimana bisa saya menyangkal kaisarku, Yesus Kristus yang abadi, yang jauh melebihi kaisarmu?" Jawaban yang lantang dan berani ini menyebabkannya dilempar ke penjara guys. Namun Juliana tetap stay cool dan berdoa kepada Tuhan memohon perlindungan dan kekuatan dalam penderitaan. Tak disangka, ternyata ada seorang malaikat yang mengaku sebagai malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya. Juliana pasti kaget dong dan merasa ini adalah suatu penampakan yang ajaib. Tapi, ia mulai agak bingung ketika malaikat ini mendesaknya untuk mempersembahkan kurban kepada dewa-dewi kafir. Lewat suara hatinya, Juliana sadar bahwa itu adalah malaikat setan guys. Bukannya takut, ia malah bertanya kepada setan itu, "Siapa kamu?" Dan ternyata nama setan itu adalah Beelzebub. Juliana lalu segera membuat tanda salib atasnya lalu mengikat dan melemparkannya ke tanah layaknya seorang budak. Keren banget kan? Dan dengan demikian Juliana memenangkan perang terhadap godaan setan tersebut guys.
Tak lama setelah kejadian itu, Juliana lalu menerima hukuman beruntun dari Kaisar, mulai dari dipukul sampai berdarah, digantung dengan rambutnya, ditikam dengan besi panas, dibakar bagian-bagian tubuhnya, hingga dicelupkan ke dalam kuali mendidih guys. Ngeri banget kan ya? Tapi melihat penyiksaan itu, para algojo justru kebingungan guys, karena perawan muda ini nggak kelihatan sakit sama sekali. Mereka kemudian diperintahkan untuk merenggut nyawanya langsung dengan memenggalnya. Sebelum eksekusi, Juliana sendiri memberitahukan kepada ayahnya bahwa ia memaafkannya dari lubuk hati yang terdalam dan akan banyak berdoa baginya ketika kelak sudah di surga. Juliana akhirnya menerima mahkota kematirannya di Nikomedia tahun 305 dan hingga kini dikenal juga dengan nama Santa Juliana dari Cumae. Nah teman-teman, mungkin dari kisah hidupnya ada yang percaya, ada juga yang nggak percaya tentang segala hal ajaib yang terjadi, terutama ketika ia menaklukkan iblis ya. Ah, iya, bener tuh. Masa dia di penjara tapi malah bisa ngikat iblis? Kan dia sendiri pasti udah susah gerak dong. Wajar kok guys, ada beberapa yang susah terima. Percaya atau tidak percaya, itu adalah hak masing-masing orang. Tapi, terlepas dari itu, mari kita coba memaknai kisah pertemuannya dengan setan ini secara lebih mendalam. Pertemuan dia dengan setan sebenarnya menggambarkan manusia yang digoda oleh setan. Kita semua umat manusia, apapun agamanya, apapun jabatannya, pasti pernah digoda oleh setan untuk berdosa, santo-santa sekalipun. Namun yang membedakan adalah bagaimana cara kita menanggapi godaan itu. Setan itu sangat cerdik guys dalam menggoda. Ia bisa loh muncul dengan intrik seakan-akan baik, tapi ternyata membawa manusia kepada dosa yang sangat berat. Ya, seperti kisah Santa Juliana itu. Kalau di dunia kita sekarang sih, ya contoh paling simpelnya seperti saat digoda memberi contekan. Ya mungkin di dalam pikiran kita terlintas, gak apa-apalah, kan kita membantu teman kita. Dia lagi kesusahan, nanti kalau nggak lulus, kasihan, dia bisa stres, nanti ngulang. Mulia banget kan pemikirannya? Tapi ternyata itu semua adalah tipu daya setan. Memberi contekan mau semulia apapun tujuannya, tetap salah. Ini sama seperti mencuri. Ya mencuri dengan tujuan semulia apapun ya juga tetap salah. Contoh lainnya apa? Misalnya seperti bayi tabung. Ini suatu program yang seakan-akan baik guys. Memenuhi cinta keluarga. Tapi nyatanya menurut iman Katolik, bayi tabung adalah suatu aborsi besar-besaran. Pembahasan detailnya nanti akan disampaikan di tekad selanjutnya ya guys. Jadi stay tune terus. Nah, Santa Juliana mengajarkan kita untuk mendengarkan suara hati ketika kita digoda guys. Jangan sampai ketika jatuh ke dalam dosa, kita malah alasannya hilaf. Nonsense guys, kita nggak boleh berlindung di balik kata hilaf. Kalau kita jatuh dalam dosa, apalagi berlindung terus di balik kata hilaf, ya posisinya terbalik dari Santa Juliana. Kita yang akan jadi budak setan guys. Oleh karena itu teman-teman, mari dengan doa-doa dari Santa Juliana, kita mengasah terus suara hati kita agar kita bisa menaklukkan setan hanya bersama dengan Tuhan. Santa Juliana, doakanlah kami. Amin. Oke guys, begitulah kisah hidup dari Santa Juliana dari Nikomedia. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, teman-teman boleh like, subscribe, dan share untuk mendukung pengembangan channel ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di Rock edisi selanjutnya. Matane!